atau Rauh Weltbegriff merupakan sebuah bengkel tuning khusus yang sudah 20 tahun lebih merancang body kit untuk Porsche 911 yang berasal dari Jepang dan dimiliki oleh Akira Nakai atau akrab dipanggil Nakai-san. Ciri khas dari RW sendiri adalah gaya over-fender, seperti aliran Bosozoku, kemudian menggunakan wing yang besar dan chamber yang rendah, dan semua pengerjaan mobil-mobil dikerjakan langsung oleh tangan dingin Nakai-san sendiri dengan sebatang rokok dan sekaleng Coca-Cola. Pemilik RWB kemudian memasangkan body kit ini tanpa alat ukur. Dan setelah Nakai-san menyelesaikan pekerjaannya, setiap mobil yang dia kerjaan akan diberi nama oleh Nakai-san. Dan setiap mobil Porsche yang dikerjakan memiliki nama yang berbeda-beda pada setiap mobilnya. Tak lupa juga, di setiap hasil karyanya memiliki tagline, yaitu One Car Built for One Individu, yang artinya setiap mobil RWB mewakili kepribadian pemiliknya. Khusus di Indonesia sendiri sudah ada 8 RWB, termasuk 2 yang ada di Jakarta. Semoga kalian, termasuk Mimin, juga bisa menjadi pemilik setelahnya ya. Sebelum RWB dikenal, Nakai-san menghabiskan masa mudanya dengan mengulik Toyota AE86 Sprinter Trueno yang dikenal luas sebagai mobil drift. Dia tergabung dalam geng balap bernama Rauh World. Geng ini biasa menghabiskan waktu dengan menyayat jalanan di Gunung Tsukuba atau memacu AE86 mereka di sirkuit setempat. Gaya modifikasi Nakai sangat dipengaruhi oleh gaya mobil-mobil yang digunakan oleh para anggota Rauh World. Mobil-mobil itu dibuat chopper dengan sudut camber negatif dan dilengkapi sayap besar serta spakbor lebar. Tak lupa, stiker besar bertuliskan Rauh World ditempel di bagian atas kaca depan mobil. Karena itulah akhirnya mereka dianggap sebagai pionir modifikasi dan disegani oleh anggota dan juga pembalap lain. Nah, mereka ini biasanya beraksi di dekat pegunungan Tsukuba, dekat dengan sirkuit Tsukuba, Jepang. Ketika awal tahun 90-anan menjadi tahun emas buat mobil JDM. Tetapi Nakai-san malah jatuh cinta sama Porsche 911 yang datang ke bengkelnya. Waktu itu karena kecelakaan ya. Nah, setelah Nakai-san mencoba-coba memperbaikinya, dia mulai jatuh cinta sama Porsche 911 itu. Karena Nakai-san sudah dari kecil suka sama mobil buatan Jerman ini, ya, dan dia pernah bilang bahwa Porsche 911 ini memiliki desain yang timeless dan tidak terpaku aliran modifikasi apapun. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli Porsche pertamanya, yaitu Porsche 930 buatan tahun 1985. Dari pemilik sebelumnya ketika dia sedang berumur 28 tahun, dan dia beri nama Stella Artois yang berasal dari bir favorit dari Nakai-san. Dari sinilah RWB pertama di dunia lahir. Setelah Nakai-san membeli Porsche pertamanya, kemudian dia mengubah mobil ini menjadi mobil track car dengan melucuti semua bagian interior mobilnya. Kemudian digantikannya dengan carbon fiber. Kemudian dia nekat mengganti transmisinya dari Porsche 915 buat mengurangi berat mobilnya. Akhirnya beratnya berhasil kurang sebanyak 300 kg. Kemudian Nakai-san memasang body kit ke mobil ini hanya dengan gergaji tanpa diukur terlebih dahulu, dan hasil potongannya sangat presisi. Dan dia juga membuatkannya wing custom yang gede banget. Anehnya itu cocok aja dipasang ke Porsche ini, dan enggak ketinggalan lagi stiker Rauh World-nya yang udah menjadi ciri khas Nakai-san. Dan dia juga dengan santainya memberi nama mobilnya Stella Artois, sebuah bir yang dia minum ketika berkunjung ke Jerman. Nah, karena semuanya berasal dari fashion Nakai-san sendiri, yaitu memodif mobil di bengkel di Chibaken, Jepang, yang kemudian dia sadar ini bisa menjadi bisnis yang sangat sukses. Kemudian di awal tahun 2000-an, Nakai-san mulai membuat brand image sendiri. Dia merubah nama Rauh World, nama geng miliknya, saat dulu ke dalam bahasa Jerman menjadi Rauh Weltbegriff, yang artinya Rauh World konsep yang ditranslate konsep dunia kasar. Karena tidak ada batasan dalam memodifikasi Porsche miliknya, seiring jalannya waktu RWB mendapatkan pro dan kontra. Yang pertama karena kasus air cooling mesinnya yang sudah mulai langka, yang bikin harga Porsche 911 itu melonjak, yang dimana bukannya merawat keaslian dari Porsche itu, malah dimodif sama Nakai-san, apalagi sampai potong fender, bawaan pabriknya. Nah, dari sinilah banyak yang nggak suka sama Nakai-san, apalagi fans purist dari Porsche.
Kemudian Nakai-san merespon perihal tidak suka fans puris Porsche tadi. Dia bilang bahwa memodifikasi mobil adalah kebebasan setiap orang. Tidak ada aturan atau batasan, lakukan apakah kamu suka. Nah, Mimin setuju banget perkataannya karena memang itu semua benar. Kembali kepada pemilik mobil masing-masing. Kalau semua orang punya mindset mobil itu harus tetap ori ya, dunia mobil bakal tetap monoton, gitu-gitu aja. Terlepas dari semua haters, apa sih yang bikin RRW istimewa? Nah, semua mobil yang pernah ditangani oleh Nakai-san langsung, masing-masing memiliki cerita sendiri dan mencerminkan gaya dari pemiliknya, bermodalkan $30.000 atau sekitar 400 jutaan untuk membeli body kitnya saja. Belum termasuk Porsche-nya lo ya, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam nomor antrian yang bisa memakan waktu berbulan-bulan sampai setahun. Kemudian pemilik mobil ini tinggal diinterview oleh tim dari Rauhweld untuk mengetahui apa saja ingin dipasangkan di mobil ini sebelum Nakai-san didatangkan ke lokasi pemilik RWB tersebut untuk pemasangan body kit. Setelah tiba di lokasi, Nakai-san bersiap dengan perkakasnya. Kemudian dia memulai memotong bagian-bagian mobil seperti fender, bumper, dan lampu depannya. Semua dikerjakan dengan tangannya sendiri yang presisi tanpa bantuan alat ukur sama sekali. Selesai pemasangan body kit dan lain-lain, Nakai-san kemudian memasangkan stiker nama mobil itu bisa diseskatnya agar identitas mobil ini dapat dilihat oleh semua orang, dan tidak lupa di bannya diberi pilok bernama Idlers. Idlers ini adalah brand roda khayalan buatan Nakai-san sendiri, dan sebenarnya Idlers adalah balapan khusus RWB di Tsukuba, Jepang, yang dimana itu diisi oleh penggemar kumpulan RWB saja yang sudah dimodifikasi. Kenapa sih dari tadi Mimin nggak bahas tentang mesinnya? Karena emang Nakai-san sengaja dia nggak mau nyentuh mesin Porsche itu sama sekali. Jadi dia membiarkan pemiliknya untuk memodifikasi mesinnya sendiri. Dan Nakai-san hanya fokus pada bagian suspensi dan handlingnya saja. Karena Nakai-san adalah seorang pembalap, jadi dia adalah orang yang senang sama mobil natural expired daripada yang mentuning mesinnya. Tapi RWB juga ada yang performanya tinggi banget, yaitu RWB Rotana. Mobil ini adalah mobil pribadi Nakai-san sendiri. Loh, Min, tapi kan mobil RWB pertama kan yang Stella Artois. Yaitu memang RWB pertama Nakai-san. Tapi RWB Rotana ini adalah RWB kedua yang dia beli terakhir kali untuk fokus di balapan Idlers. Basis dari RWB Rotana ini adalah Porsche 993, kemudian dipasangkan dengan mesin Porsche 964 yang berkapasitas 3.600 cc, serta menggunakan custom intake dari RWB sendiri agar dapat muat di dalam kapnya yang sempit itu. Dan tidak lupa body kit yang lebar banget diwarnai dengan warna matte purple yang terinspirasi dari warna Lamborghini Aventador ketika Nakai-san sedang berkunjung ke Dubai, dan mobil ini diberi nama Rotana. Nah, setelah Nakai-san kagum sama gedung-gedung tinggi karya developer Rotana tersebut, akhirnya mobil ini benar-benar mencerminkan karakter dari Rauhweld, yaitu dapat melibas semua tantangan yang ada. Terlepas dari fans Furies Porsche, Nakai-san telah menciptakan 1.300 lebih unit RWB yang tersebar di seluruh dunia. Contohnya ada RWB Hoonigan milik Brian Scott, co-founder dari Hoonigan dan Pandora, One milik Mark Arsenal, founder dari Fahrtleche. Mereka adalah 2 dari 3 RWB yang pertama kali dirakit di Amerika Serikat dan di luar Jepang pada tahun 2011. Dan kemudian ada RWB pertama kali Indonesia, yaitu era Bareshi Mono milik Terror Garage yang dirakit pada tahun 2013. Mereka semua itu sudah menjadi bagian dari sejarah hidup Nakai-san sendiri, penggabungan antara 2 budaya Eropa dan Jepang, yang kemudian mencerminkan sifat pengemudinya masing-masing, menjadikan mobil ini tidak ada lawannya. Modifikasi bukan hanya sekedar untuk pamer, tapi sebuah karya seni yang dapat dinikmati. Oke, segini aja untuk video kali ini. Jika ada informasi yang salah, tolong dimaafkan. Dari sekian banyaknya RWB yang telah dibuat oleh Nakai-san, mana nih yang jadi favorit kalian? Seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.